Jangan menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Sahabat Iktus, seorang bijak berkata, jika kita menunjuk satu jari ke orang lain, ingatlah 4 jari lainnya sedang menunjuk kita. Maksudnya sederhana, jangan mengurung orang dalam kerangkeng penghakiman tertentu. Bisa jadi diri kita sama atau bahkan lebih buruk darinya. Jangan cepat-cepat menuntut orang berubah, sebab bisa jadi kita yang lebih perlu berubah. Perikop ini merupakan bagian dari percakapan pribadi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Matius 5-7. Tuhan Yesus menghendaki agar para murid memiliki kehidupan yang berbeda dengan para pemimpin Yahudi. Secara khusus Tuhan Yesus mengangkat satu kebiasaan yang tidak baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu suka menghakimi orang lain. Melalui firman Tuhan ini, kita belajar mengenai hal menghakimi. 1. Arti jangan menghakimi, ayat 1. Yesus tidak bermaksud menghapus tugas para hakim, sebab Tuhanlah yang mengangkat raja-raja melakukan tugasnya sebagai hakim. Larangan menghakimi bertujuan agar para murid sedia menyatakan yang benar dan yang salah di tengah jemaat. Orang Yahudi biasa menghakimi dengan cara mencela kesalahan orang lain dan mengabaikan kesalahan pribadi, bahkan cenderung mengecam seorang yang berbuat salah tanpa ingin melihat orang itu kembali kepada Allah dan jalannya. Yesus tidak berkenan akan hal ini. 2. Alasan tidak boleh menghakimi, ayat 2 dan ayat 3. Mengapa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya menghakimi? Seorang yang menghakimi memberi kesempatan untuk penghakiman yang serupa atas dirinya sendiri. Bandingkan Roma pasal 2 ayat 1. Orang tidak perlu bersusah payah menyadarkan orang lain sebelum dia terlebih dahulu membereskan dirinya sendiri. Orang yang cenderung menghakimi memiliki balok di matanya atau kesalahan dalam dirinya sendiri. Untuk menutupi kesalahannya, ia lebih cenderung melihat kesalahan orang lain. 3. Cara supaya tidak menghakimi, ayat 4 dan 5. Pertama, introspeksi diri dengan cara mengenali balok di matanya sendiri. Introspeksi terhadap diri sendiri haruslah berpatokan pada firman Allah. Kedua, menyelesaikan dosa. Mengeluarkan dahulu balok di mata sendiri sebelum mengeluarkan selumbar saudaranya. Bila seorang telah menyelesaikan dosanya dan berdamai dengan Tuhan, barulah ia dapat menolong orang lain untuk berdamai dengan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku masih seringkali menghakimi saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak boleh menghakimi? Bagaimana caranya supaya aku tidak menghakimi saudaraku yang lain? Tuhan Yesus, sangat mudah aku menghakimi saudaraku yang lain. Aku kurang bijaksana melakukan tanggung jawabku untuk menegur dan menasihati mereka. Tambahkanlah belas kasihan-Mu dan hikmat-Mu, sehingga hatiku selalu menginginkan pertobatan mereka. Hal penting yang Tuhan ingatkan melalui firman ini adalah agar aku menjaga hidupku dengan perilaku yang benar, sehingga aku tidak menjadi batu sandungan bagi saudara yang lain ketika aku harus berkata ya untuk kebenaran dan tidak untuk dosa. Amin. Lebih baik memberi solusi daripada menghakimi.